Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel AR Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Oke, karena ada beberapa 1-2 hari yang lalu saya mengupload soal teknik Raja Kunto ataupun teknik BSG ya. Teknik BSG ini itu pure menganalisa dari body, sumbu dan grafik. Arti BSG itu body, sumbu dan grafik. Mungkin kali ini saya bahas detail ya. Saya bahas detail, baru besoknya saya akan menguploadnya lagi. Oke. Jadi teknik BSG itu yang dianalisa yang pertama memang dari bodinya, body di satu candle itu di time frame 15 detik supaya lebih mudah kita pecahkan. Jadi satu candle di time frame 1 menit itu menciptakan 4 candle di time frame 15 detik. Jadi kita bisa mudah kita pilah ataupun kita mengukur dari presentase di mana tekanan, di mana penolakan, gitu ya maksud BSG. Oke, kita analisanya itu analisa body, sumbu dan grafik. Oke, sebenarnya trading itu misalkan ditanya, bang apakah BSG ini bisa konsisten? Sulit pak, karena ini butuh pengalaman yang sangat tinggi ya untuk kita bisa di BSG. Tapi untuk lebih bagus kita mendapatkan profit konsisten, itu alangkah baiknya kita harus belajar tren pak. Harus belajar tren, itu wajib, itu penting sekali belajar tren. Yang kedua kita belajar candle, ataupun yang kedua support resisten, SNR, SND, SBR itu harus ngerti. Yang pertama tren, kedua support resisten, SND. Yang ketiga baru kita belajar candlestick. Candlestick ini tidak terlalu pengaruh juga sih untuk kita open posisi kalau kita open posisinya dengan menganalisa tren. Jadi si candlestick ini tidak terlalu worth it lah ya. Oke, mungkin sekarang saya akan bahas soal BSG ya. Ini permintaan dari yang di Telegram. Jangan lupa, misalkan ada yang mau belajar bareng, itu nggak mengajarin tapi belajar bareng, kita tanya-tanya jawab di sana di Telegram, ada di deskripsi di bawah. Itu Telegram, di sana bisa ada pertanyaan, sharing di situ ya. Misalkan saya nggak bisa jawab karena saya masih baru juga, masih belajar juga, nanti akan dijawab sama kawan-kawan yang ada di grup. Oh ya, ini saya peringatkan, jangan pernah masuk dari link yang tidak resmi ataupun link yang disebarkan tanpa pertanggungjawaban. Itu jangan pernah masuk dari link ataupun login dari link. Login ya yang paling penting ya, login. Daftar itu nggak peduli. Jangan pernah masuk dari link yang aneh ataupun link yang tidak resmi, tidak ada tanggung jawabnya, tidak kenal siapa yang bagi linknya. Itu jangan pernah, gitu ya, karena itu link scam. Jadi kebanyakan dari isu kemarin mengatakan bahwasanya wah binomo scam, binomo ini mengambil uang saya di akun. Sebenarnya tidak pak, ini bukan saya bela, tapi ini sepengetahuan saya. Kenapa itu terjadi? Karena abang masuk dari link yang tidak resmi, masuk dari link yang dikirim di Telegram, masuk dari link yang di DM semua orang. Kalau kamu mau terabar, itu masuk dari link sini. Itu sama persis, kita di saat klik link itu kita login dengan akun kita yang ada saldo di dalam, secara tidak langsung sandi emailnya mereka tahu pak, kan masuk untuk mereka, untuk si phishing, untuk si yang buat link. Jadi dia akan dia akan login dengan link yang sebenarnya, yang resmi, udah masuk, kemudian di withdraw semua dari uang abang ke rekening dia. Nah makanya make sure harus hati-hati ya. Tapi kalau di Olim Trade ini bukan apa-apa, bukan. Tapi kalau di Olim Trade itu kita deposit, misalkan deposit dengan bank A misalkan, ini kita withdrawnya harus dengan bank itu pak. Itu di Olim Trade, nggak bisa kita withdrawnya dengan bank lain, itu nggak bisa. Itu kelebihan Olim Trade. Oke, jangan terlalu banyak ngomong, kita langsung bahas di tekniknya. Oke, kita masuk ke sesi ini. Ini penjelasannya, ini sudah saya tulis ini supaya maksimal dari penjelasannya ya. Oke, ini kita bahas teknik BSG. Yang pertama kita bahas dari video kali ini.
Ini BSG artinya body sumbu grafik. Yang pertama kita bahas dari sumbunya dulu mungkin ya, supaya lebih mudah dimengerti. Sumbu atas itu namanya sumbu sel, apapun warnanya. Misalkan dia warna hijau, kah, kuning, hijau, merah, sumbu di atas namanya sumbu sel. Sumbu di bawah namanya sumbu buy. Itu nggak peduli warna apapun. Apa alasannya? Kenapa misalkan warna hijau, apakah sumbu sel juga? Misalkan warna hijau di atas, apakah sumbu sel juga? Iya. Warna hijau juga dikatakan dengan sumbu sel. Apa bang? Kenapa bisa dikatakan dengan sumbu sel? Nah, contoh candlestick. Contoh candlestick ini dia warna hijau. Ini misalkan dia katakan 1 menit itu umurnya 60 detik. Oke, 1 menit umurnya 60 detik. Dia sudah berjalan di setengah perjalanan, dia terciptalah candlestick seperti ini. Dia dari sini, bentar, ini namanya open price, ya kan? Ini namanya open price. Sudah seperti ini, dari sini dia open price-nya naik, kemudian naik, dan kemudian dia kembali turun, sampai ke sini. Ini namanya close price. Ini namanya close price ataupun harga penutupan. Oke. Ini namanya high price ataupun harga tertinggi. Oke. Di saat sudah seperti ini, dia terciptalah sumbu di atas karena dia udah pernah naik kemudian dia turun. Kita ketahui di saat dia trend ataupun grafik BSG ya, body sumbu grafik. Di saat grafik dia mengarahkan naik, itu yang masuk tenaga buy. Di saat grafiknya turun, yang masuk tenaga ataupun yang tukang menggerakkannya itu sell. Oke. Di saat grafik ini mengarahkan naik dari harga, contoh dari harga 1000, kemudian dia naik ke 2000, berarti si pihak buy yang tukang menaikkan. Di 1000 turun di 800, berarti yang tukang turunkan itu si pihak sell. Begitu juga dengan ini. Di saat dia sudah naik, kemudian masuklah pihak sell untuk menolaknya ataupun di rejection harga buy-nya. Harga buy-nya itu di rejection ataupun tidak diterima oleh pihak sell, makanya dia akan turun. Dan sumbu di atas namanya sumbu sell karena yang menolaknya ataupun yang menciptakannya itu pihak sell. Oke. Misalkan warna merah ya memang sama aja, sell juga gitu ya. Misalkan sumbunya di bawah bang, misalkan sumbunya di bawah seperti ini sumbu buy. Tapi misalkan sumbunya cuma segini doang sumbunya, ini dia tidak dihitung sebagai sumbu yang mendominasi gitu ya. Ini tidak dihitung sebagai sinyal. Wah ini dia sinyal sumbunya sudah mulai ada nih 3 di bawah, sudah memberi sinyal ke depan akan naik. Tidak, karena sumbunya pendek, kalah dengan badan. Oke. Sumbu yang dihitung sebagai sinyal adalah sumbu yang seperti ini, sumbu yang lebih besar ataupun sama, tapi lebih bagusnya itu sumbu yang lebih panjang daripada badan, itu dinamakan dengan informasi dia akan naik. Ini berguna sekali di time frame 15 detik. Kalau di 1 menit itu susah, ataupun di 1 menit itu banyak batalnya lah ya, ataupun di 1 menit itu banyak perkiraan kita sih untuk open posisi gitu ya. Oke, misalkan warna merah sama aja, misalkan sumbu di atas itu namanya sumbu sell, misalkan sumbu di bawah namanya sumbu buy. Tapi misalkan seperti ini berlawanan pak, gimana? Ini namanya candle apa sih namanya? Oke, ini candle apa namanya bang? Kalau dihitung dari BSG ini namanya candle buy. Kenapa ini candle buy? Kalau ini memang udah jelas ini candle buy ya. Kalau yang warna hijau itu cukup jelas sekali itu candlestick buy. Kenapa? Karena dia warna hijau, sumbunya di bawah lagi kan. Memang udah positif dia sumbu candlestick buy. Tapi kalau ini namanya candle buy juga. Kenapa? Kalau dihitung dari presentasi BSG dia mendapatkan nilai buy. Kenapa? Kita kalikan sumbu dan badan. Sumbunya paling dia cuma 30%. Bodinya cuma 30%, sumbunya 70%. Di sini sumbu buy, badannya badan sell. Ini tetap candlestick buy. Gitu ya. Karena lebih mendominasi pihak buy. Misalkan di depannya ada candlestick hijau kecil di perdagangan kedua, itu boleh hantam maupun posisi buy aja. Itu boleh. Nah, itu dari BSG. Misalkan candlestick ini seperti ini. Apakah ini 3 katakan ya, candlesticknya 3. Candlenya 3, warna merah juga sama persis.
Apakah di sini dia, ini mungkin saya copy aja ya. Gini. Misalkan seperti ini candlenya misalkan 3, tapi nggak mungkin ya gini ya. Dia pasti warna hijau di sini. Katakan aja contoh biar cepat. Sumbunya 3 memanjang tapi lebih besar body gitu ya. Ini dia tidak dihitung sebagai sinyal untuk buy. Nah, oke ya. Oke, itu dari BSG body dan sumbu gitu ya. Untuk grafik itu mungkin harus ada contoh ya supaya lebih mudah dimengerti, karena grafik itu lebih diangkat dari pergerakan candlestick untuk menciptakan candlesticknya. Contoh, kita jeda dulu, kita ambil. Oke, udah kita masuk ke PDF-nya. Kita ambil candlestick yang palsu. Ini contoh. Ini diangkat juga dari BSG. Coba lihat dari harganya, dari harga si pergerakan. Dia bermula dari sini. Dari sini dia bermulanya. Nah, kemudian di ujung dia akan ada candlestick yang ataupun ada pergerakan yang bikin kaget, Pak. Turun, naik, kemudian dia langsung turun jebret, langsung longsor. Itu tidak dihitung ya. Itu karena dia tidak dihitung untuk kuat turun. Gitu ya maksudnya ya. Jadi dari turun biasa, kemudian dia langsung longsor kuat, Pak. Langsung sekalian gitu besar. Seperti ini. Perhatikan udah sini, perhatikan. Naik lagi, kemudian dia langsung naik setengah, kemudian dia langsung kuat turun seperti ini. Nah, itu tidak dihitung, Pak. Yang sekalian jebret ke bawah itu tidak dihitung sebagai grafik yang bagus ataupun candle yang bagus gitu ya. Jadi sebagus apapun dari contoh candle yang buy tadi, yang walaupun merah tapi buy, tapi terjadinya seperti nyentak seperti itu fake candlenya, Pak. Itu candlestick palsu. Jadi kita tidak bisa hitung body dan sumbu apabila cara terjadinya oleh grafik. Cara terjadinya ini fake, itu tidak dihitung gitu ya. Itu dari grafik. Gimana grafik yang bagus, Bang? Nah, grafik yang bagus seperti ini. Saya berikan contoh, kalau nggak ada bagaimana? Nah, ini dia jalannya itu ataupun geraknya itu bagus, mendominasi. Contoh ini contoh ini. Dia dari, coba perhatikan. Dia dari 75 di sini, kemudian dia naik dari 115 naik 120, 125, turun 120, 125, 130, 135, 140. Jadi dia naik, kebanyakan naik daripada turunnya. Dia lebih mendominasi oleh pihak buy-nya. Nah, dia mau turun itu seperti tertahan. 90, 95, 100, naiknya 3 kali, turunnya sekali. Naiknya 3 kali, turunnya sekali. Dia memang mendominasi untuk buy. Nah, gitu grafik yang bagus ataupun grafik yang membawa harga, Pak. Apabila grafik seperti ini ada di candlestick ketiga, candlestick kedua, di belakangnya ada sumbu panjang 2, sumbu panjang kedua ataupun sumbu buy, positif, tren akan naik ke depan, dan tren misalkan di belakangnya tren turun, positif, tren turun ini akan basi. Setidaknya at least kita udah mendapatkan dari kode ataupun ciri-ciri bahwasanya tren akan basi ataupun tren akan melanjuti dari tren baru ataupun tren akan merubah dari arah trennya. Ya gitu ya. Jangan terlalu lama videonya, Pak. Kita dikit-dikit aja. Oke. Di share video ini ataupun dibagikan ke siapapun lah supaya saya lebih semangat untuk buat videonya. Jangan lupa di like dan di subscribe juga, Pak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.